Ke informasi selanjutnya, jajaran kepolisian sektor Bulak Sumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta membekuk sindikat pelaku gendam lintas provinsi yang beraksi di wilayahnya. Mereka diketahui telah membawa kabur barang pesanan bernilai jutaan rupiah setelah berhasil menggendam kurir toko. Inilah 4 orang anggota sindikat gendam lintas provinsi yang dibekuk jajaran Polsek Bulak Sumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka adalah B, SH, G, dan S yang berangkat dari Jakarta menggunakan 2 sepeda motor menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa untuk menjalankan aksinya. Di Yogyakarta, mereka memulai aksinya dengan berpura-pura memesan butter atau mentega asli buatan Belanda senilai 8 juta rupiah. Saat karyawan mengirimkan pesanan tersebut ke lokasi yang telah disepakati, dirinya ditemui 2 orang anggota sindikat di depan toko. Tak lama kemudian, karyawan yang mengantarkan barang tersebut digendam dengan cara ditepuk dengan bagian bahunya. Setelah ditepuk, karyawan tersebut mengaku seakan hilang kesadaran dan membiarkan barang-barang pesanan bernilai jutaan rupiah dibawa kabur para pelaku. Para pelaku ini berpura-pura memesan barang dengan cara COD ke salah satu pabrik pembuatan roti, bahan-bahan untuk pembuatan roti sebanyak 56 kaleng. Tak hanya di Yogyakarta, para pelaku juga diketahui pernah melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Atas perbuatannya, para tersangka bakal dijerat dengan pasal 371 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Wiwi Susilo melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Ustaz, semua dijauhkan dari bahaya gendam atau ilmu-ilmu hitam lainnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Ustaz ya, satu persatu pelaku gendam sudah diringkus oleh pihak kepolisian. Memang di luaran sana masih banyak tersebar pelaku gendam, dan bukan hanya tugas polisi saja yang meringkus pelaku. Kita yang sangat rentan menjadi korban juga sebaiknya bisa menghindari gendam ya. Nah Ustaz, adakah cara menurut syariat Islam yang bisa kita lakukan agar kita ini tidak terkena gendam, Ustaz? Ya, tentu ya, ini gendam ini kan selalu diikuti oleh sihir ya, selalu diikuti oleh jin dan lain-lain gitu ya. Yang karenanya ketika seseorang tidak menjaga dirinya dengan zikir ya akan kemudian terkena gendam tersebut. Karenanya tadi bagaimana kita menghindari? Pertama, bagaimana kita menjaga wudhu. Ya, menjaga wudhu ini Siti Sarah sendiri ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan ada orang yang mau memperkosa sampai tidak bisa menjamahnya, setiap menjamah kemudian pingsan ini kisahnya seperti itu. Karena apa? Karena beliau menjaganya dengan wudhu. Ya, bukan hanya dengan zikir saja, tapi ditambah dengan menjaga kesucian dengan wudhu. Kemudian zikir, tentu zikir tidak boleh lepas. Ada zikir petang ya, zikir pagi gitu, ini nggak boleh lepas. Dan kemudian ketika kita di dalam perjalanan dalam kondisi apapun, sebisa mungkin jangan kosong ya. Baca selain zikir tadi, baca kalau misalnya sesuatu yang sudah terasa asing, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Jadi aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari seluruh kejahatan makhluknya. Ada zikir pendek seperti itu. Bisa juga ayat kursi, bisa apapun bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Tapi intinya jangan kosongi diri kita dengan benteng zikir tersebut. Zikir terus harus ada. Ya, karena kenapa sholat 5 waktu harus dijaga? Karena dari sholat ke sholat inilah bagaimana kita menjaga wudhu, menjaga agar supaya kita tidak lepas dari zikir. Dan insya Allah kalau kita di jalan berdoa, sambil jalan berdoa, turun kendaraan berdoa, naik kendaraan berdoa, terus insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tadi seperti gendam salah satu, insya Allah. Ya Ustaz, berarti intinya kita nggak boleh kosong, kalau bisa kita selalu berzikir mengingat Allah gitu ya Ustaz. Nah untuk si pelakunya sendiri nih Ustaz, mereka melakukan atau membuat orang nih jadi rugi dengan cara digendam. Seperti kayak banyak yang mungkin ya Ustaz, orang yang ditepuk terus jadi kayak hilang ingatan, lupa. Nah pelakunya sendiri ini di mata Islam tuh seperti apa Ustaz? Pertama, pelakunya syirik. Ini dianggap syirik ya, karena dia bantu-membantu dengan cara dia tidak kemudian menggantungkan kepada Allah, tetapi dia menggunakan atau mengandungkan media atau meminta makhluk lain untuk melakukan hal-hal juga yang kemudian dilarang. Ya, jadi pertama ada kesyirikan,
Yang kedua adalah perlakuannya itu zalim terhadap orang. Nah ini pasti dosa besar. Kalau syirik ini kalau dia tidak bertobat, satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu adalah mati dalam keadaan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini udah langsung jalan tol masuk ke neraka. Jadi apapun yang dilakukannya ketika dia mati dalam kondisi syirik, itu jalan tol itu langsung gitu ya, nggak perlu dihisap-hisap lagi, langsung ke sana. Nah karenanya bertobatlah. Nah kalau bertobat ya insya Allah ya, karenanya segera orang-orang yang sedang melakukan ini tinggalkan. Toh hasilnya pun tidak akan membahagiakan kita, tidak akan mensejahterakan, tidak akan menyelamatkan, tidak akan memberikan ketenangan. Ya, dari hasil menipu, dari hasil curang, dari hasil gendam apalagi dan lain-lain, itu kalau kita makan makanan yang seperti itu tidak kemudian kita menjadi tenang. Kalau kita dapat barang dari hasil yang seperti itu kemudian juga jadi was-was. Pokoknya harta apapun yang kemudian kita dapatkan dengan kecurangan, dia tidak akan menjadikan yang namanya berkah, itu akan menimbulkan was-was terus, ya, kekhawatiran dan ketakutan dan lain-lain. Inilah yang mengerikan. Hidup di dunia tidak selamat, selalu menjadi khawatir, takut, dan nanti di akhirat pun dia akan masuk ke dalam neraka. A'udzubillahi min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Semoga semakin banyak orang-orang yang tidak melakukan syirik gitu ya Ustaz ya, agar tidak salah langkah gitu Ustaz.